Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan materi matematika. Pada kesempatan ini kita menuju ke materi baru, yaitu sistem koordinat, dan kita akan membahas beberapa pokok bahasan, yaitu yang pertama posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, kemudian posisi titik terhadap titik tertentu, dan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas ya. Nah, kita lihat dulu ilustrasi berikut ini. Ada 2 orang anak yang akan menuju ke satu tempat yang sama, yaitu rumah Bu Badriah ya. Dari sini kita bisa melihat mereka menggunakan 2 lintasan yang berbeda. Nah, dari masalah ini dapat ditentukan jarak yang mereka tempuh, apakah jarak yang mereka tempuh ini sama atau tidak, kemudian bagaimana waktu yang digunakan ya, apakah mereka sampai pada waktu yang tepat sama atau ada yang lebih dulu ya. Jadi diantaranya penerapan dari sistem koordinat itu diantaranya adalah dalam menentukan jarak dan menentukan waktu yang ditempuh. Kemudian kita lanjutkan. Nah, bagaimana penerapan sistem koordinat dalam kehidupan yang lain? Yang pertama, menunjukkan suatu titik di bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur ya. Jadi setiap titik atau setiap lokasi di bumi ini mempunyai titik koordinat masing-masing. Misalnya ini posisi rumah ibu ya, ini mempunyai titik koordinat tertentu sekian, sekian ya. Begitupun dengan setiap tempat di bumi ini, setiap tempat mempunyai posisinya masing-masing sehingga mempunyai titik koordinatnya masing-masing. Baik, selanjutnya adalah dalam menentukan atau membuat denah kota ya, seperti ini. Nah, dalam denah kota ini menggunakan konsep sistem koordinat, bagaimana meletakkan atau di mana tempat gedung pemerintahan, di mana letak pasar, di mana letak tempat peribadahan dan sebagainya itu ditentukan berdasarkan letak koordinat ya. Baik, dilanjutkan. Selain itu juga digunakan untuk menentukan jarak antara 2 tempat yang berbeda ya, seperti tadi. Kemudian menggambar bentuk dan lain-lain ya. Banyak hal yang dalam kehidupan sehari-hari menggunakan konsep sistem koordinat, itu diantaranya misalnya kita menggunakan aplikasi Gojek, Gokar gitu ya. Nah, itu menggunakan konsep sistem koordinat. Selanjutnya kita lihat, nah kembali ke konsep sistem koordinat dalam matematika, kita harus memahami dulu dasarnya begitu ya, yang bisa digunakan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, kita lihat dulu di sini bidang koordinat kartesius ya. Bidang koordinat kartesius ini terdiri dari 2 garis, yaitu garis mendatar, dan garis mendatar ini adalah sumbu X atau garis horizontal. Kemudian yang kedua adalah garis vertikal yang disebut dengan garis tegak atau sumbu Y ya. Di antara sumbu X dan sumbu Y ini berpotongan di satu titik ya, namanya adalah titik O atau titik 0,0. Sehingga dari titik 0 ini, titik O ini, ke sebelah kanan adalah yang mendatar adalah nilai X positif, dari 0 ke sebelah kiri yang mendatar ini adalah nilai X negatif, kemudian yang tegaknya dari 0 ke atas adalah nilai Y positif, dari 0 ke bawah adalah nilai Y negatif ya. Sehingga gitu ya. Jadi titik pusat koordinat itu adalah 0,0, sehingga daerah yang dibatasi oleh nilai Y nilai X positif dan nilai Y positif adalah kuadran 1.
Kemudian yang dibatasi oleh nilai X negatif dan nilai Y positif adalah kuadran 2. Kemudian daerah yang dibatasi oleh nilai X dan nilai Y-nya adalah negatif, yaitu kuadran 3. Dan kuadran 4 adalah daerah yang dibatasi oleh nilai X positif dan nilai Y negatif, ya. Baik, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Kita akan menentukan koordinat dari suatu titik. Ini ada bidang koordinat ya. Kemudian ada pusat koordinat ini 0,0 ya, O. Kemudian ada beberapa titik. Kita akan coba menentukan koordinat dari titik A ya. Titik A dilihatnya dari pusat koordinat perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y ya. Jika ingin menentukan koordinat titik A ya dari titik pusat koordinat atau dari titik O, maka kita harus bergerak ke arah kanan ya, betul. Berapa satuan ke arah kanan kita hitung? Ya, 3 satuan ke arah kanan ya. Nah, kemudian dari nilai X-nya sama dengan 3 itu bergerak ke arah mana supaya kita sampai ke titik A? Itu ke atas. Kita hitung berapa satuan ke atas. Ya, 5 satuan ke atas ya. Maka nilainya adalah, karena tegak dan 5 satuan ke atas adalah Y positif atau Y sama dengan 5. Nah, sehingga kita bisa menentukan koordinat titik A adalah 3,5. Nilai 3 ini adalah nilai X, disebut absis, dan angka 5 ini adalah nilai Y, disebut ordinat ya. Sehingga koordinat titik A adalah 3,5. Sedangkan jika kita ingin menghitung nilai koordinat titik B, di sini B kita lihat. Sebelumnya kita lihat dulu. Untuk menuju ke B, kita harus bergerak ke sebelah mana? Ya, ke kiri ya. Ke kiri berapa satuan? Kita hitung 1, 2, 3, 4 ya. Ke kiri 4 satuan. Kemudian ke atas 4 satuan ya. Sehingga koordinat titik B adalah negatif 4,4 ya. Nah, sehingga kita juga bisa menghitung koordinat titik C. Untuk atau menuju ke titik C, kalau ingin ke titik C berarti kita harus ke sebelah kiri berapa satuan? Ya, 3 satuan ke kiri berarti negatif 3 nilai X-nya, dan 1 satuan ke bawah berarti nilai Y-nya adalah negatif 1. Sehingga koordinatnya adalah untuk C adalah negatif 3, negatif 1, sedangkan untuk titik D adalah 6, negatif 3. Kita lihat, karena sudah ada angkanya pada nilai X dan nilai Y, berarti kita bisa langsung melihat ini. Ini kita bisa tarik garis tegak lurus ini. Nah, berarti X-nya adalah 6, Y-nya adalah 3 ini. Nah, ya. X-nya 6, Y-nya negatif 3, sehingga koordinat titik D adalah 6, negatif 3. Ibu ingatkan bahwa dalam menentukan titik koordinat yang harus kalian cari dulu adalah nilai dari X dulu, yaitu garis yang mendatar, baru nilai Y, garis yang tegak ya. Baik, lanjutkan. Nah, menentukan kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi, kalau menentukan kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, kita menentukan jarak ya. Kita lihat, kita akan menentukan jarak atau panjang dari satu titik. Panjang dari titik A, kita akan lihat jarak dari titik A ke sumbu X dan jarak dari titik A ke sumbu Y ya. Nah, kita lihat dari titik A ke sumbu X berarti
ke bawah ya. Kita ambil nah, kalau menggunakan garis putus-putus, ini garis bantu ya. Dari A tegak lurus ke sumbu X ya. Berapa satuan nih? 3 satuan. Berarti dari A, kalau mencari jarak terhadap sumbu Y, kita hitung ke sumbu Y, tegak lurus ke sumbu Y itu 2 satuan ya. Sehingga titik A berjarak 3 satuan dari sumbu X, dari sini 3 satuan, dan 2 satuan dari sumbu Y ya. Sedang bagaimana untuk menentukan jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y dari titik B? Ya sama ya, kita cari dulu terhadap sumbu X berapa satuan gitu ya. Nah, ada 2 satuan ternyata ya. Kemudian terhadap sumbu Y itu 3 satuan ya. Jarak terhadap sumbu Y 3 satuan, sehingga ini dari titik B ini berjarak 2 satuan dari sumbu X dan 3 satuan dari sumbu Y. Kita lihat karakteristiknya ya. Titik A 2,3, jarak terhadap sumbu X-nya 3, jarak terhadap sumbu Y-nya 2. Kalau titik B negatif 3, negatif 2, jarak terhadap sumbu X-nya 2, jarak terhadap sumbu Y-nya negatif 3 ya. Nah, negatif nilai koordinatnya, tetapi jarak tetap positif ya, karena jarak selalu positif. Nah, dari karakteristik tersebut, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jarak terhadap sumbu X ini adalah nilai Y positif ya. Sedangkan jarak terhadap sumbu Y adalah nilai X positif ya. Sekali lagi, jarak terhadap sumbu X adalah nilai Y positif atau positif nilai Y, dan jarak terhadap sumbu Y adalah positif nilai X. Oke, sudah dipahami? Kita lihat soal. Nih, titik A berjarak 4 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y. Tentukan koordinat A di koordinat 1, 2, dan 3 dan 4 ya. Nah, jarak terhadap sumbu X ini adalah nilai Y positif, jarak terhadap sumbu Y adalah nilai X positif gitu ya. Jika mempunyai jarak 4 satuan dari sumbu X, berarti kita harus menghitung jarak dari sumbu X 4. Berarti di semua kuadran jaraknya 4 ya. Terhadap sumbu Y 3, sehingga koordinatnya ini kita bisa melihat koordinatnya. Kuadran 1 3,4 ya kan. Kuadran 3 negatif 3,4. Kuadran 3 negatif 3, negatif 4. Dan kuadran 4 3, negatif 4 ya kan. Ya, bisa dipahami ya. Jadi sehingga ini membentuk persegi panjang ya, karena jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya tidak sama atau berbeda. Pada contoh 2, kita lihat sebuah titik P negatif 5,9. Tentukan jarak terhadap sumbu X dan jarak terhadap sumbu Y. Nah, ini bisa dijawab langsung ya. Jarak terhadap sumbu X adalah 9 satuan. Jarak terhadap sumbu Y adalah 5 satuan. Nah, gitu. Karena kita bisa langsung menghitung, menentukan nilai terhadap sumbu X dan sumbu Y itu berdasarkan nilai koordinat ini. Yang tadi, nilai jarak terhadap sumbu X adalah nilai Y positif, jarak terhadap sumbu Y adalah nilai X positif ya. Bila dilihat dari menggunakan koordinat kartesius, ini bisa dilihat seperti ini ya. Jarak terhadap sumbu X ini ada dari angka 9 ke 0, berarti 9 satuan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 satuan ya. Kemudian terhadap sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5 satuan ya. Jadi jarak terhadap sumbu X 9 satuan, jarak terhadap sumbu Y 5 satuan. Nah, anak-anak, untuk materi ini Ibu cukupkan sekian, tapi Ibu skip dulu untuk menerangkan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.